warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan berdiskusi terkait kasus kecurangan akuntansi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Amila Syariha, NPM 18-12131. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Eka Putri, NPM 18-121-065. Perkenalkan, nama saya Mutiara Wiradika, NPM 18-121-068. Baik, selanjutnya kelompok kami akan memulai diskusi kami terkait dengan kasus kecurangan akuntansi sebagai berikut. Nah, Tia, nanti kita kan udah masuk di materi terkait kasus kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan nih. Jadi saya mau ajak kalian buat diskusi terkait kasus ini, biar kita sama-sama belajar dan memahami dan saling sharing, apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini susah banget buat kita bisa berkumpul untuk diskusi seperti biasanya. Sebelumnya, kalian udah ada yang baca-baca tentang kasus kecurangan akuntansi belum? Ini jadi kebetulan beberapa hari lalu kita sama Muti itu pernah bahas sedikit sih tentang kasus kecurangan akuntansi ini, di mana makna kecurangan itu perilaku yang biasa dilakukan oleh individu maupun berkelompok. Contoh kecilnya aja nih, dalam kecurangan itu kayak kita lagi mencontek satu ujian. Itu tuh bisa kita lakukan individu maupun kelompok. Kalau laporan keuangan kan kita sama-sama tahu kalau laporan keuangan itu catatan informasi dalam kinerja perusahaan pada periode yang bersangkutan. Nah, jadi menurutku bisa disimpulkan kalau kecurangan laporan keuangan ini diartikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, di mana ini bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok gitu. Dilakukan ini dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Nah, kecurangan ini bisa berupa finansial dan non-finansial. Cuman yang sama sih belum paham itu tentang faktor atau penyebab bisa terjadinya kecurangan ini dalam sebuah perusahaan. Sebenarnya kalau dibilang penyebab atau faktor kecurangan itu saya sempat baca itu ada beberapa. Nah, yang saya baca ini yang pertama itu dia faktor itu karena pengendalian internetnya yang dilakukan terlalu lemah sehingga tidak efektif atau tidak adanya pengendalian sama sekali. Nah, karena tidak ada pengendalian sama sekali ini, pegawai itu bisa melihat, wah, peluang keberhasilan dalam melakukan kecurangan ini tuh sangat tinggi gitu. Bisa juga karena pegawai ini dipekerjakan tanpa memiliki kejujuran dan integritas mereka, itu tanpa memikirkannya. Nah, atau juga itu disebabkan oleh pegawai ini diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran tujuan dalam mengarah ke tindakan kecurangan keuangan ini. Nah, mungkin salah satu faktornya yang terbesar itu juga karena model manajemennya sendiri. Model manajemennya sendiri ini tuh melakukan kecurangan, sehingga tidak efisien dan tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturannya yang berlaku. Nah, sebenarnya masih banyak, cuman yang saya baca kemarin tuh baru segitu. Nah, kalau kayak gini tuh kan sebenarnya ada tanggung jawab legal auditor. Nah, tanggung jawab legal auditor ini tuh kayak apa dalam kasus kecurangan dalam perusahaannya? Jadi ya, kalau kita bicara tentang tanggung jawab legal auditor itu kan dituntut untuk bekerja dengan tingkat kehati-hatian profesional yang memadai, dituntut bertanggung jawab dalam memenuhi keseluruhan komitmen yang tertulis dalam surat penugasan audit dan segala implikasinya. Dituntut juga untuk meningkatkan tanggung jawabnya kayak peningkatan kesadaran penggunaan laporan keuangan atas tanggung jawab legal auditor, peningkatan dalam melindungi kepentingan investor, dan juga dalam tanggung jawab legal auditor ini merebaknya tuntunan hukum terhadap KAP. Telah mendorong pengacara menawarkan jasa legal berbasis contingent fee atau biaya bersyarat, yaitu menjanjikan potensi keuntungan besar jika tuntunan menang dan potensi rugi minimum jika tuntunan itu kalah, seperti itu. Nah, berarti kan kalau tadi disebutkan menerbaknya tuntutan itu sendiri kan pasti ada penyebabnya nih. Penyebabnya tuh biasanya apa? Karena ketidakpahamannya masyarakat atau ada penyebab lain? Merebaknya tuntunan pada KAP itu disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat dalam 3 permasalahan seperti pertama, kegagalan audit,
kedua kegagalan bisnis, dan ketiga risiko audit. Nah, tuntutan terhadap auditor ini pada dasarnya hanya dilakukan pada saat terjadi audit failure, seperti itu. Oh, jadi kan, nah terus tadi bicara tentang tuntutannya nih. Tuntutannya ini kan berarti tuh ada sumber tuntutannya. Kira-kira tuh sumber tuntutan legalnya itu apa aja? Kalau nggak salah itu ada 6 sumber tuntutan gitu, kayak gross negligence, constructive fraud, atau fraud breach of contract and third party beneficiary, di mana constructive fraud ini tuh kecerobohan yang ekstrim yang dilakukan oleh auditor, tetapi tidak ada maksud untuk menyembunyikan informasi atau merugikan pihak lain gitu. Nah, contohnya tuh kayak auditor ini tuh menyadari bahwa prosedur audit itu tidak dilaksanakan dengan memadai, tapi auditor tuh berani memberikan opini wajar tanpa pengendalian. Oh iya, dari yang tadi jelasin itu juga ada istilah legal yang lain kayak common law, statutory law, joint and several liability, dan separate and profession. Contohnya aja kayak common law ini di mana hukum yang dikembangkan melalui keputusan pengadilan, bukan melalui hukum yang telah ditentukan secara formal oleh pemerintah gitu. Oh, berarti di sini bisa dibilang untuk meminimalkan potensi tuntutan legal ini harus bisa mengedukasi pengguna laporan audit tentang keterbatasan praktik audit. Terus juga meningkatkan kualitas audit. Terus juga pasti kita harus punya hubungan baik dengan klien yang memiliki integritas, memahami bisnis, dan menjaga independen gitu ya. Jadi teman-teman, kita langsung aja masuk ke salah satu contoh kasusnya ya, mengenai penyalahgunaan aset dan kolusi di Koch Corporation, yaitu merupakan contoh kasus audit kecurangan. Koch Corporation adalah perusahaan Amerika yang mendesain dan memproduksi headphone, berkantor pusat di Milwaukee, Wisconsin sejak 1958. Perusahaan ini menemukan stereotip kesehatan tinggi pertama. Koch terus merancang dan memproduksi headphone dan aksesoris audio. Nah, auditor Koch Corporation ternyata menemukan kasus ini dengan susah payah loh. Mari kita simak seperti apa kasusnya. Kasusnya itu, perusahaan auditor telah diberitahu oleh American Express bahwa wakil direktur keuangan, sekretaris, dan seorang akuntan, mereka telah mengirim dana secara elektronik dan dari rekening Koch Corporation ke rekening American Express pribadinya untuk membiayai gaya hidup mewah mereka. Nah, selama 5 periode, ia menggelapkan lebih dari 31 juta dolar yang ia gunakan untuk membeli barang-barang pribadinya, seperti mobil, perhiasan, dan memperbaiki rumah mereka. Kemudian, seorang akuntan berkolusi dengan kedua timnya untuk menyembunyikan kecurangan tersebut. Nah, ketiganya ini mengesampingkan pengendalian internal atas pemrosesan pembayaran dan menyembunyikan kecurangan dari manajemen dan auditor. Kecurangan ini terlihat pada saat Koch Corporation melihat laporan keuangannya. Jika laba kotor itu lebih tinggi dari yang telah dilaporkan sebelumnya, akuntan tersebut kemudian mengakui kesalahannya atas 6 tuduhan kecurangan elektronik, yaitu ia dijatuhkan hukuman selama 11 tahun penjara dan juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 34 juta dolar. Nah, dari contoh kasus ini kita dapat simpulkan, karena ukuran kapitalisasi pasar perusahaannya ini tidak tunduk pada SOX section atau 404B ini, untuk memperoleh opini auditor mengenai aktivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Beberapa orang mungkin sependapat bahwa ini adalah contoh utama mengapa audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan itu wajib untuk non-accelerated filer. Jika Koch Corporation menerapkan audit yang terintegrasi, kecurangan ini dapat dicegah, setidaknya itu dapat terdeteksi lebih cepat. Nah teman-teman, sekian diskusi kelompok kami tentang kasus kecurangan akuntansi. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.